saya di sini akan berbagi sedikit ilmu mengenai kajian Ramadan, yaitu cara-cara untuk menghormati datangnya bulan Ramadan. Seperti yang kita tahu bahwasanya kita sudah melewati bulan yang penuh suci, yaitu bulan Ramadan. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menyambut datangnya Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Yaitu cara untuk menghormati datangnya bulan Ramadan. Ada beberapa cara. Yang pertama, senang dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi untuk kita menghormati datangnya bulan Ramadan itu, hati kita itu harus bersih, senang dengan datangnya bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan ini itu kan bulan suci, jadi kita mengharapkan banyak ampunan gitu. Terus selanjutnya berdoa supaya dihindarkan dari segala macam penyakit. Nah, maksudnya penyakit di bulan Ramadan ini tuh penyakit seperti ngantuk atau tidur yang berlebihan. Nah, kan kalau misalnya bulan Ramadan kan biasanya itu kalau hari-hari biasa kan kita tiap hari makan. Kalau di bulan Ramadan kita kan berpuasa, jadi biasanya ada yang tidurnya itu sampai 1 hari. Nah, untuk menghormati datangnya bulan Ramadan, kita itu berdoa supaya dihindarkan dari penyakit-penyakit tersebut, karena untuk memperbanyak ibadah. Terus selanjutnya untuk menghindari penyakit yang seperti kesibukan yang sampai lupa waktu. Kalau misalnya di bulan Ramadan kita berdoa untuk kesibukan kita itu nggak sampai melupakan ibadah yang apalagi yang di dalam bulan Ramadan. Dan terus selanjutnya itu menyambut Ramadan dengan semangat untuk memperbaiki ibadah kita. Jadi pada saat kita itu menyambut bulan Ramadan kita harus semangat untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita, karena di bulan Ramadan ini tuh kan semua ibadah itu berkali-kali lipat digandakan oleh Allah gitu. Jadi kita harus semangat untuk mencari ridho dari Allah. Nah, di sini di dalam kitab Fawaid Ramadan ada satu kisah, yaitu dari kisah zaman dahulu. Itu diceritakan ada seorang anak laki-laki dan seorang ayah yang Majusi atau Yahudi atau tidak beragama Islam. Nah, tetapi di depan rumahnya itu ada segerombolan bapak-bapak gitu yang lagi nongkrong gitu. Itu yang berpuasa. Nah, bapak yang Yahudi ini tuh tahu kalau di depan rumahnya itu ada bapak-bapak yang lagi berbincang-bincang gitu, lagi berpuasa. Nah, namun anaknya ini tuh juga mengetahui bahwa bulan itu tuh bulan Ramadan, jadi otomatis semua orang itu berpuasa. Namun anaknya ini tuh sengaja untuk untuk minum di depan bapak-bapak yang berpuasa itu. Nah, lalu sama bapaknya yang Yahudi ini tuh anaknya itu dipukul gitu. Maksudnya dikasih tahu kalau misalnya kita itu harus menghormati orang yang berpuasa gitu. Nah, lalu seminggu kemudian atau seminggu kemudian ayah yang Yahudi ini tuh meninggal. Nah, tapi pada saat di akhirat itu tuh dia diberikan ampunan oleh Allah, karena bapak yang Yahudi ini tuh sudah menghormati puasa, menghormati Ramadan, walaupun mereka itu tidak menjalankan ibadah Ramadan gitu. Jadi sekecil itu untuk kita menghormati bulan Ramadan itu tuh sebenarnya pahalanya itu sangat banyak gitu. Nah, lalu yang lainnya yaitu memakai wangi-wangian pada saat bulan Ramadan. Jadi kalau pada saat kita tarawih atau tadarus di masjid itu dianjurkan untuk memakai pakaian yang bersih, yang wangi. Itu niatnya itu untuk menghormati bulan Ramadan. Lalu selanjutnya menambah ibadah dari hari sebelumnya. Jadi kalau misalnya di hari-hari biasanya kita tidak pernah, maksudnya bukan tidak pernah, maksudnya kita jarang salat tahajud. Itu pas di bulan Ramadan itu kalau misalnya kita niatkan menambah ibadah kita
itu akan diberikan oleh Allah berkali-kali lipat gitu pahalanya. Kalau misalnya kita kalau kata Ustadz saya pas di pondok, kalau misalnya kita bulan Ramadan itu kalau hari-hari biasa sholat duhanya itu misalnya cuma 2 rakaat, itu pas di bulan Ramadan itu bisa ditambah menjadi 4 atau 6 atau 8 rakaat. Itu semata-mata karena kita ingin memperbaiki ibadah kita gitu dari hari-hari sebelumnya. Terus juga doanya itu lebih khusyuk gitu pada saat bulan Ramadan. Pokoknya pada saat bulan Ramadan ini tuh kita dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam ibadah, memperbaiki ibadah kita. Karena tidak ada kata telat gitu, tidak ada Allah tuh tidak bosan-bosan untuk menunggu kita beribadah kepadanya. Terus juga kata Ustadz saya itu hasil atau final di akhir bulan Ramadan yang kita dapatkan ialah apa yang kita kerjakan selama bulan Ramadan ini. Jadi nantinya di akhir Ramadan itu tuh hasilnya itu tuh apa yang kita kerjakan selama 1 bulan penuh dalam bulan Ramadan. Jadi karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh suci, jadi hal-hal yang tadi itu menghormati datangnya bulan Ramadan itu mungkin tidak semua orang mengetahui, tidak semua orang itu ada rasa keinginan gitu untuk menghormati bulan Ramadan. Mungkin sebagian orang itu datangnya bulan Ramadan itu ya udah gitu biasa aja. Tapi kita yang sudah mengetahui cara-cara untuk menghormati bulan Ramadan, walaupun kelihatannya itu simple atau kadang itu diabaikan gitu, sebenarnya itu satu hal yang sangat dianjurkan gitu. Jadi kesimpulannya yang dapat saya sampaikan dari sedikit ceramah pada malam hari ini itu mengenai kita untuk menghormati datangnya bulan yang penuh suci, yaitu bulan Ramadan. Ya, semoga kita dipertemukan dengan bulan-bulan Ramadan selanjutnya dan kita diberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk selalu beribadah kepada Allah dan berniat untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita sebelumnya. Sekian ceramah dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk ibu-ibu sudah meluangkan waktunya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.